Halo, perkenalkan saya Natania Marsyada Cruz Kabar dengan NIM G00232222. Di sini saya akan melakukan video mengenai laporan INAL praktikum anatomi 2.1. Langsung saja pada skenarionya. Karen dilarikan ke instalasi gawat darurat karena akan segera melahirkan. Nah, jelaskan pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah ibu dapat melahirkan secara pervagina atau tidak. Terus jelaskan bidang-bidang Hodge yang bisa diidentifikasi pada pemeriksaan. Terus jelaskan ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara pervagina. Baiklah, yang pertama itu pemeriksaan untuk mengecek apakah ibu dapat melahirkan secara pervagina atau tidak dapat meliputi pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik itu akan dilakukan oleh dokter yang mana melakukan pemeriksaan fisik terhadap ibu untuk mengevaluasi kondisi umumnya. Nah, hal ini tuh meliputi pengukuran tekanan darah, detak jantung, dan pernafasan serta pemeriksaan umum lainnya untuk memastikan bahwa ibu dalam keadaan stabil sebelum melahirkan. Setelah itu akan ada pemeriksaan pelvis, yang mana pemeriksaan pelvis ini akan ada dua pemeriksaan, pemeriksaan spekulum yang ini dan pemeriksaan bimanual. Nah, pemeriksaan spekulum uh, dia itu dilakukan untuk memeriksa kondisi vagina dan serviks. Nah, prosedurnya itu melibatkan penggunaan alat spekulum yang dimasukkan ke dalam vagina dan dibuka untuk memperlihatkan dinding vagina dan serviks. Nah, pemeriksaan ini tuh memungkinkan dokter untuk mengevaluasi apakah serviksnya itu sudah terbuka atau dilatasi dan apakah ada tanda-tanda persiapan persalinan seperti pemanjangan serviks. Nah, pemeriksaan ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah atau kondisi yang dapat mempengaruhi kemampuan melahirkan secara pervagina seperti apakah ada infeksi, penyempitan vagina atau masalah struktural lainnya. Setelah itu, untuk pemeriksaan bimanual, dia itu pemeriksaan yang dilakukan dalam menggunakan dua jari yang dimasukkan ke dalam vagina dengan tangan yang lain ditempatkan pada perut bagian bawah. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengevaluasi ukuran dan posisi rahim serta untuk merasakan bagian-bagian lain seperti ovarium dan liamen. Nah, pemeriksaan bimanual ini dapat memberikan informasi tambahan mengenai kemungkinan melahirkan secara pervagina dengan memperhatikan posisi, ukuran, dan kelenturan rahim. Nah, untuk pertanyaan B itu mengenai bidang-bidang Hodge yang bisa diidentifikasi pada pemeriksaan. Nah, apa itu bidang-bidang Hodge? Nah, bidang-bidang Hodge itu adalah bidang-bidang yang digunakan dalam pemeriksaan panggul untuk mengevaluasi ukuran dan bentuk panggul. Nah, terdapat 4 bidang Hodge yang yang sering umum digunakan. Nah, pertama ada bidang Hodge A1 yang mana digunakan untuk mengevaluasi tinggi panggul atau tinggi fundus rahim. Nah, bidang ini mengukur jarak dari sifisis pubis atau tulang kemaluan ke bagian atas fundus. Yang kedua itu bidang Hodge 2 yang digunakan untuk mengevaluasi kedalaman panggul. Nah, bidang ini mengukur jarak dari sifisis pubis ke promontorium atau bagian atas tulang panggul belakang. Yang ketiga itu bidang Hodge 3, dia itu digunakan untuk mengevaluasi lebar panggul melintang. Bidang ini mengukur jarak antara kedua tulang ischium atau tulang panggul bagian bawah. Setelah itu ada bidang Hodge 4, di mana digunakan untuk mengevaluasi anterior-posterior panggul. Nah, bidang ini dia ini mengukur jarak dari sifisis pubis ke bagian belakang tulang sakrum bagian atas tulang ekor. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, itu jelaskan ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara pervagina. Nah, ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara pervagina itu ada 4. Nah, yang pertama, tapi yang paling ideal itu yang pelvis ginekoid. Yang mana pelvis ginekoid ini adalah pelvis yang paling ideal untuk melahirkan secara pervagina. Ciri-ciri pelvis ginekoid sendiri itu untuk meliputi bentuk yang bulat, diameter anteroposterior dan transversal yang cukup besar, serta sifisis pubis yang lebar. Untuk pelvis android
Dia itu adalah tipe posisi yang lebih umum pada pria, tetapi pada beberapa wanita dapat menghambat persalinan vagina. Nah, ciri-ciri pelvis android ini meliputi bentuk yang lebih segitiga dengan diameter anteroposterior yang lebih pendek, dan diameter transversal yang lebih sempit. Setelah itu ada pelvis antropoid yang mana memiliki bentuk yang mirip dengan pelvis ginekoid, tetapi lebih memanjang dari depan ke belakang. Nah, ciri-ciri pelvis, antropoid ini meliputi diameter anteroposterior yang panjang dan diameter transversal yang cukup besar. Setelah itu ada, pelvis platypeloid yang mana, memiliki bentuk yang datar dan tidak biasa. Nah, ciri-ciri pelvis platypeloid ini meliputi diameter anterior posterior yang pendek, diameter transversal yang sempit. Nah, pelvis ini dapat menghamblang atau mempersulit persalinan pervagina. Jadi yang ideal untuk, eee yang pelvis yang ideal untuk wanita dapat melahirkan secara pervagina itu adalah, pelvis ginekoid. Nah, sekian dari laporan Inhal Praktikum Anatomi 1. Terima kasih.